Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dewi Rosliani dari kelas 6B dengan NPM 18 106310 540. Di sini saya akan menjawab tugas individu 2 tentang proses inovasi pendidikan. A. Jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu atau unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. B. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan ada 3, yaitu yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, kemampuan guru sebagai tenaga profesional sangat dibutuhkan. Tetapi, dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar ini, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian. Oleh karena itu, mengapa kegiatan belajar mengajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Faktor yang selanjutnya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan atau inovasi pendidikan ialah siswa. Siswa sangat besar berpengaruh terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Untuk faktor eksternal yang mempengaruhi dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Orang tua ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik ia sebagai penunjang secara moral, membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Sedangkan para ahli pendidik atau profesi pendidikan merupakan faktor internal dan juga faktor eksternal, seperti guru, administrator pendidikan, konselor, ataupun yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Faktor yang selanjutnya adalah faktor sistem pendidikan atau pengawasan dan pengelolaan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penanggung jawab setiap pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. C. Jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Dalam proses tersebut, individu atau organisasi harus dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Oleh karena itu, proses keputusan inovasi membutuhkan waktu yang lama. Lamanya waktu yang dipergunakan selama proses itu berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lainnya, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. D. Sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan atau uncertainty tentang sesuatu, yaitu inovasi. Nah, misalnya kita harus mengambil keputusan antara menghadiri rapat atau bermain olahraga. Maka kita sudah tahu apa yang akan dilakukan jika olahraga, begitu pula apa yang akan dilakukan jika menghadiri rapat. Rapat dan olahraga bukan hal yang baru. Pertimbangan dalam mengambil keputusan mana yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi saat itu. Keputusan ini bukan keputusan inovasi.
Tetapi, jika kita harus mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan kompor minyak dengan kompor gas yang sebelumnya belum pernah tahu tentang kompor gas, maka keputusan ini adalah keputusan inovasi. Proses pengambilan keputusan mau atau tidak mau menggunakan kompor gas dimulai dengan adanya serba ketidaktentuan tentang kompor gas. Masih terbuka berbagai alternatif. Mungkin lebih bersih, lebih hemat, lebih tahan lama, tetapi juga mungkin berbahaya, dan sebagainya. Untuk sampai pada keputusan yang mantap, menerima atau menolak kompor gas perlu informasi. Dengan kejelasan informasi akan mengurangi ketidakketentuan dan berani mengambil keputusan. Nah, itulah yang dinamakan keputusan inovasi. Pertanyaan yang terakhir, Seligman, Duncan, dan Holbeck 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahapan, yaitu tahap permulaan (initiation stage) dan tahapan implementasi atau implementation stage. Nah, jelaskan langkah-langkah pada 2 tahapan, yaitu tahapan permulaan dan tahapan implementasi. Tahapan yang pertama yaitu tahapan permulaan atau initiation stage. Nah, langkah-langkah pada tahapan permulaan ini adalah yang pertama, langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide atau kegiatan atau material yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerima inovasi, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima sudah menyadari ada inovasi. Dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Langkah yang kedua adalah langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Langkah yang terakhir dalam tahapan ini yaitu langkah pengambilan keputusan. Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambilan keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat terima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Demikian pula sebaliknya. Tahapan yang kedua adalah tahap implementasi atau implementation stage. Nah, pada langkah ini kegiatan dilakukan oleh anggota organisasi ialah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi tersebut. Dalam tahap ini terdapat 2 langkah, yaitu yang pertama, langkah awal implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, setelah dekan fakultas memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Langkah yang terakhir dalam tahap ini yaitu langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Sekian jawaban dari saya untuk tugas individu 2 tentang proses inovasi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.